Betapa hatiku. Saya Risti Nur Elvariani, kelas 94, kelompok 6 ingin mempresentasikan peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI secara umum dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme dan agama atau Nasakom. Peristiwa ini diawali dengan pembantaian masjid di Desa Kanogiri pada tanggal 13 Januari 1965. 2 hari kemudian pada tanggal 15 Januari 1965 juga menyerang di suatu desa di Kediri. Dalam rangka gerakan persiapan perbuatan kerusuhan negara PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini melakukan dengan tugu termin sifat kegiatan rahasia dipimpin oleh zaman tanggung jawab langsung pada ketua partai dan lain-lain. Biro khusus inilah yang diberi tugas oleh pemimpin pada Aidit untuk menyusun gerakan G30 SPKI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi, tuntutan PKI tersebut tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara URI, Menteri Panglima Angkatan Udara Komardari. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya karena menurut perhitungannya pembentukan Angkatan Kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Zhou Enlai yang menjanjikan 100.000 senjata ringan secara cuma-cuma. Meskipun pembentukan Angkatan Kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC Republika Rakyat Cina ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan G30 SPKI 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat tersebut yang tidak mau mendukung tuntunan PKI tersebut, dan juga karena PKI yang selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI sebagaimana pengalaman sejarah peristiwa Madiun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang akan dikatakan melancarkan coup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer. Sewaktu orang Amerika tersebut diobrak-abrik pemuda rakyat, Bill Grace adalah duta besar Inggris, dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Auquel Army Friends" yang kemudian diinterpretasikan sama Dewan Jenderal. Pada saat malam sebelum peristiwa G30 SPKI, Letnan Arif membagi tugas kepada pasukan penculik 7 Jenderal Gerakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965, diantaranya yaitu sasaran Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dipimpin oleh Pelda Jaharuk, sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan, sasaran Letjen Surapto dipimpin oleh Serka Sulaiman, sasaran Letjen Mas Tirta Nodarmo Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus, sasaran Letnan Siswondo Parman dipimpin oleh Serma Satar, sasaran Maide Donald Ishak Panjaitan dipimpin oleh Serka Sukarjo, sasaran Maide Sutoyo Siswa Miharjo dipimpin oleh Serma Surono. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk pada tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat penculikan Jenderal Ahmad Yani, pasukan PKI yang datang menyergapnya melalui pintu belakang dan membunuh sang jenderal pada saat itu juga. Sementara pasukan yang lainnya bertugas menyekap pasukan penjaga rumah Ahmad Yani dan mengepung rumah itu. Sedangkan pada saat penculikan Letjen Surapto, pasukan tersebut menghampiri rumahnya pada pukul jam 4.30 pagi. Pasukan itu mengatakan kepada Letjen
Soeharto diminta untuk menemui Pak Presiden Soekarno pada saat itu juga. Sebagai prajurit yang patuh pada pemimpin tertingginya, Soeharto langsung mengiyakan permintaan tersebut. Rupanya Jenderal Asar Purwokerto, Jawa Tengah ini dibawa ke lubang buaya dan dianiaya dalam keadaan terikat. Sekian dari saya, Sebagai prajurit yang patuh pada pimpinan tertinggi, Soeharto langsung mengiyakannya tanpa disangka dia diculik dalam keadaan yang terikat dan dianiaya. 3. Majen MT Haryono. MT Haryono dibonong peluru di kediamannya saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculiknya. Namun sayang, rombongan penculik terlalu besar dan banyak peluru yang bersarang di tubuhnya, dan ia langsung diseret dan dibawa dalam truk. 4. Majen S. Parman disergap pada tanggal 1 Oktober pukul 4 dini hari. Dirinya tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena ia berpakaian cakrawirawa. Rombongan itu mengatakan di luar keadaan sangat genting, bahkan ia ikut masuk ke dalam kamar tidur Parman bergantian pakaian laki-laki bernama lengkap Siswodon. Parman ini pun dibawa pergi dan diculik. 5. Brigjen DJ Panjaitan. DJ Panjaitan diculik pada tanggal 1 Oktober waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan 2 buah truk langsung mengepung rumah Panjaitan dari segala penjuru arah. Tapi dirinya tidak mengira pasukan itu ditugasi untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno. Panjaitan pun berpakaian rapi resmi lengkap, namun tanpa diduga pasukan itu malah mendebaki barang-barang di rumahnya hingga hancur dan lembur. Lalu Panjaitan turun dari kamar di lantai 2 dan menemui rombongan penculik. Jenderal asal Tapanuli ini sempat melawan sehingga dirinya ditembaki di halaman rumahnya seketika itu juga dan langsung dibawa pergi.